Bribka Riki Rizal siap mengajukan permohonan diri menjadi Justice Collaborator menyusul Barada Eliezer yang sebelumnya sudah mengajukan. Keduanya sepakat untuk menguak fakta yang sebenarnya dan melawan Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Seberapa kuat keterangan keduanya menjerat Sambo? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Ada kuasa hukum dari Bribka Riki Rizal, ada Pak Herman Umar, dan juga bergabung bersama kami pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan. Dan kami juga masih menunggu kuasa hukum dari Barada Eliezer, Onita Lapesi, untuk bergabung juga dalam perbincangan pagi ini. Saya sapa dulu yang sudah bergabung di sini, ada Pak Herman, selamat pagi, dan juga Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Herman Umar. Selamat pagi. Saya ke Pak Herman, apa yang menahan untuk pengajuan Justice Collaborator untuk saat ini, Pak Herman? Mengapa belum diajukan? Apakah ada pertimbangan lain, Pak? Ya, jadi setelah saudara RR ini, tersangka RR ini bertemu keluarga, itu kan sebenarnya BAP yang skenario itu sudah dirubah. Dia sudah berbicara apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kemudian setelah saya masuk, sebelumnya saya mendengar bahwa keluarga pengen supaya RR-nya harus melakukan JC, permohonan JC mengungkapkan semuanya gitu ya. Nah, kemudian kemudian saya kan baru melakukan pendampingan sampai adanya rekonstruksi kan belum pernah ada. Saya belum tahu BAP-nya. Juga pada saat yang saya dampingin dia adalah pada saat rekonstruksi. Namun demikian, karena saya sudah mendengar sebelumnya dari keluarga bahwa keluarga maupun RR sendiri sudah tersinyal pengen juga karena selama ini tertekan, walaupun setelah itu dia sudah terbuka untuk mempersiapkan surat terhadap permohonan perlindungan kepada LPSK. Pada saat saya bertemu di acara rekonstruksi, saya sudah siapkan, saya kasih suratnya sama saudara RR, namun tidak bisa diterima langsung. Jadi beralasan itu dititip ke penyidik dan nanti saya akan pelajari di rutan di Bareskrim. Oke. Nah, setelah itu 2 hari kemudian saya bertemu. Bagaimana? Apakah kita kirim? Jadi kita mohon maaf Pak, saya agak batuk ya. Nggak apa-apa, Pak. Jadi saya ingatkan lagi bagaimana kita kirim ke surat untuk Justice Collaborator dan permohonan perlindungan diri dan keluarga. Nah, pada saat itu dia menyampaikan ke saya, Pak Herman, bagaimana kalau pertimbangan saya begini, sejak saya membuka persoalan ini setelah diberi dukungan moral dan mental oleh keluarga, kemudian ada Pak Herman juga yang mendukung dan membuat saya lebih berani untuk bicara fakta yang sebenarnya. Kemudian sampai saat ini saya belum ada ada tekanan atau ada intervensi terhadap saya. Jadi saya berpikir surat ini biar saya pegang. Kalau di tengah jalan, di perjalanan pemeriksaan kan masih lanjut. Bahkan sampai persidangan pun bisa sebelum persidangan kalau ada upaya untuk suruh mencabut, untuk menekan, itulah menurut dia seperti itu. Jadi apa tidak saya bilang apa nggak telat nanti. Nah, dia berpikir kan saya udah berbicara apa adanya, Pak. Sementara saya dengar dia paham juga, dia dengar kan harus ada yang signifikan. Fakta atau apa yang dia ketahui itu. Sementara dia merasa sudah menyampaikan. Misalnya masalah kejadian, masalah dia diminta, jadi tidak ada yang saya lagi. Jadi ya saya lihat, ya saya menyampaikan, ya udah berarti itu yang dia sampaikan bahwa dia menunggu melihat perkembangan situasi ke depannya, Pak. Jadi saat ini apakah sudah dipastikan akan mengajukan atau tetap akan melihat dulu perkembangan dari penyidikan ini? Berarti belum, Pak. Malah sampai waktu pemeriksaan lie detektor, saya pun juga sudah mengingatkan sama dia sebelum pemeriksaan, karena pemeriksaan lie detektor saya ingatkan sama dia, saudara, dalam pemeriksaan lie detektor ini kamu tidak bisa menghindar. Kalau ada yang bohong pasti ada terdeteksi. Insya Allah Pak, saya akan tetap menyampaikan kebenaran. Itu yang dia sampaikan. Jadi kepastiannya sampai saat ini surat masih ada di tangan RR dan belum disampaikan ke
LPSK. Oke. Saya Kang Asep, adakah kata terlambat dalam pengajuan justice collaborator? Ya, gini, kita bersyukur ya kalau betul RR akan mengajukan JC ya oleh penasihat hukumnya Pak Herman Umar ya. Karena gini, JC tidak ada kata terlambat sekali lagi karena JC tidak hanya di LPSK termasuk nanti dia sampai putusan pengadilan. Yang penting kan kata kuncinya JC itu dia bekerja sama membuka aib yang lebih besar. Kita selama ini kan hasil rekonstruksi seolah-olah sebelumnya itu kan hanya E yang membuka aib semua. Nah, kalau sekarang RR sama-sama dengan E, kita bersyukur ya, alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Artinya apa? Ada aib pidana yang lebih besar akan dibuka oleh dua orang ini, E maupun RR. Artinya apa? LPSK tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan JC, termasuk nanti sampai putusan pengadilan. Dan sekali lagi, JC ini kan tidak hanya di LPSK, tapi termasuk nanti di putusan pengadilan. Karena kalau dulu kan ketika ada PP 99 2002 itu berkaitan dengan remisi, artinya ada hak-hak tertentu pada terpidana. Nah itu sekali lagi, tidak ada kata terlambat karena JC tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya milik di LPSK, termasuk nanti di penuntutan ya jaksa akan mengajukan termasuk juga putusan pengadilan. Dan kita berharap sekali nih kliennya Pak Herman Umar ini ya akan berterus terang apa adanya sehingga membuka, kan selama ini seolah-olah ini akan dikeroyok oleh, tanda petik ya, oleh yang lain-lainnya. Nah sekarang dalam keadaan sudah secara psikologis dekat dengan keluarganya dan sebagainya, dia membuka aib yang lebih besar. Ya saya harap kalau dia sekarang diajukan oleh Pak Herman, kliennya oleh Pak Herman kuasanya kepada LPSK, ya setidaknya kalau itu ada aib, ada yang selama ini tidak terbuka ya, dan bisa dibuka oleh RR, saya pikir tidak ada salahnya LPSK mengabulkan, termasuk sampai nanti putusan pengadilan. Ada mungkin Kang Asep bisa lebih memahami gitu, tapi bagaimana menalar keputusan untuk menunda yang tampaknya dari tim kuasa hukum kan melalui Pak Herman tadi sudah mengingatkan berkali-kali, tapi tampaknya RR sendiri yang mengatakan melihat dulu perkembangan. Bagaimana menalar hal ini, Kang Asep? Apakah Anda melihat logika di baliknya dan apakah memang bisa menguntungkan bagi RR ataupun menguntungkan bagi kejelasan kasus ini? Ya saya kira tadi Pak Herman sudah menjelaskan, sudah menawarkan berkali-kali. Tapi kalau kliennya tidak mengajukan karena Pak Herman diberi kuasa untuk itu ya mungkin enggak. Kalau saya sih sebenarnya tadi dengan Pak Herman Umar ya sebenarnya seharusnya ajukan gitu kan. Kalau memang secepatnya aja gitu. Tetap diajukan, sekira itu hak kan. Soal nanti LPSK sampai nanti putusan tidak dikabulkan soal lain soal kan. Tapi setidak-tidaknya ada itikat baik ya bahwa ini akan dibuka, artinya ada dua, setidak-tidaknya E sama RR ini sudah membuka ya. Untuk pertama oleh E, sekarang RR membuka juga di waktu rekonstruksi tadi. Dan kalau ini tidak dilakukan sayang menurut saya. Artinya apa? Jadi ada keterbukaan, semua semakin terbuka kan. Siapa tahu sampai lama-lama semakin terbuka semua. Setidak-tidaknya dua orang E dan RR ini sudah mau membuka semuanya gitu kan. Kita khawatirkan sekarang cuma E, ternyata RR juga mau membuka kan. Nah, kita di persidangan, sekali lagi, karena nanti kan hakim akan menilai kesesuaian satu sama lain, saksi lain dengan alat bukti lain, dengan barang bukti lain dan latar belakang. Nah kalau E sekarang ditunjang dengan RR sama, kan kemarin waktu rekonstruksi itu kan seolah ada perbedaan ya, kemudian apalagi RS nggak mau kan. Nah sekarang kalau E sama RR bersesuaian, saya kira ini akan membuka aib semua. Pak Herman, apakah karena sudah diungkap semua oleh Bribka RR sehingga kalaupun mengajukan kepada menjadi justice collaborator tidak ada hal yang baru seperti yang Anda katakan tadi, toh sudah diungkap semua, tidak ada hal yang baru sehingga ini yang membuat mungkin Bribka RR ragu juga, kalau saya jadi JC apalagi yang bisa saya dalam tanda kutip tawarkan untuk bisa membuat saya disetujui menjadi JC gitu. Ya seperti itu Pak, sebenarnya memang itu saya udah korek gitu, apalagi yang ini. Kan masalahnya kan mulai dari motif masalah tuduhan ada informasi masalah pelecehan dan dia selama di sana di Magelang dia kan memang tidak tahu, tidak ada yang membuka baik itu PC mau Kuat mau Susi, tidak ada. Yang ada memang kayak pertengkaran antara Kuat sama Joshua. Tidak ada yang menyampaikan bahwa ada itu. Kalau memang ada itu mungkin dia paling tidak ya wah ini adalah dia merasa kok gini Joshua. Itu yang kedua. Yang satu lagi masalah kejadian. Masalah kejadian ada perbedaan antara dia melihat Joshua masuk setelah dipanggil Kuat untuk pelaku. Karena ternyata udah kejadian berapa menit langsung ada penembakan oleh Richard, oleh RE ya. Pada saat itu ya dia bengong karena sebelumnya kan di Saguling memang dia ditawarkan untuk menembak. Dia melihat Pak Sambo ini nangis kayak tergoncang dan akhirnya dia menolak, dia tidak mau. Kemudian
Ya, ini masih dalam kondisi bengong dan bagaimana ya kondisi batin Shock lah dia. ya. Kemudian turun disuruh manggil si E. Si E naiklah ke atas. Dia lagi bengong di bawah. Yang dalam pikiran dia, menurut dia, apakah benar ini? Ini apa nggak diklarifikasi dulu? Apa langsung ditembak? Nah itu dalam pikiran dia. Nggak berapa lama, ya mungkin dalam jeda, mungkin dalam beberapa menit, muncul ibu PC mengajak dari Saguling pergi ke Duren 3. Karena mereka PCR dari Magelang itu kan PCR apa antigen ya, kemudian isolasinya di rumah Duren 3. Ya satu mobil mereka berlima itu. RR bawa mobil, Kuat, Ibu PC, Joshua, Susi. Sampai di sana ya dia masih mundur-mundur mobil, parkir mobil, kemudian nggak berapa lama dia duduk, Joshua agak di depan duduk di taman itu, dia panggil sama Kuat, Om, kalian dipanggil tuh sama Bapak. Ya dengan sadar mereka siap-siap dipanggil Joshua. Nah, majulah pertama Joshua, kemudian Kuat di tengah, Ricky di belakang. Kemudian Ricky kenapa agak terlambat masuk? Biasanya di rumah dinas ini selalu pakai membuka sepatu atau sendal. Nah, sementara Joshua sama Kuat dari Magelang itu pakai sendal. Si Ricky sopir pakai sepatu. Dia ada jeda waktu untuk buka sepatu. Nah, pada saat setelah dia masuk itulah kejadian udah terjadi tembak-tembak itu. Ada beberapa kali dia nggak ingat lagi, udah stop gitu ya. Ada masuk HT ini masuk, itu adalah grup dia juga. Kan banyak ajudan lagi yang di luar. Itu namanya Romer. Dia berbalik arah untuk melihat, menyampaikan. Ya mungkin dia mau berbagi ini senjata. Mungkin Romer bertanya ada apa? Kan bunyi senjata. Dia berbalik itu ada 2 langkah ke pintu. Kan orangnya nggak muncul, Romernya. Oh mungkin masih belum apa di depan atau apa. Dia balik arah lagi. Pada saat dia balik arah, yang dia lihat, fakta yang dilihat menurut dia, itu dia Pak Sambo menembak-nembak dinding, menembak-nembak tangga, menembak-nembak arah ke TV. Nah itu yang fakta yang dilihat. Jadi ada jeda yang sehingga dia tidak melihat apa yang lain atau Pak Sambo menembak, dia nggak melihat gitu. Oke, nanti kita ke detail mengenai kejadiannya. Kami akan jeda sebentar dan kembali lagi dengan pembahasannya usai jeda.